Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jemaah pengawasan malam Sabtu Masjid Ar-Rasifah anu sami-sami miharep Allah Subhanahu wa taala. Langkung dipayung mangga urang sami-sami manjatkeun puji sinaran syukur urang ka Allah. Anu alhamdulillah dina ieu wengi urang sadayana biasa riung mungpuluh biasa kempel dina raga thalathul ilmi. Mudah-mudahan kempelna urang di masjid ngajadeunkeun saksi biasa urang dikumpulkan ali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat wa salam mugia salamina dijerah limpahkeun ka baginda alam nyatana Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluargana, para sahabatna, atba'ut tabi'in, dugi ka urang sadayana salaku umatna anu senantiasa ittiba menjalankan sunnah-sunnah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dina wengi ieu sesna simkuring tiasa patopang deui sareng jamaah pangaosan anu panginten tos sataun lagena ya. Terakhir pernah ya. Terakhir teh di situ 2021, ayeuna 2022. Tahun. Alhamdulillah biasa dikembangkan deui mudah-mudahan urang sadayana senantiasa kenging hidayah wal firaq oge ngagaduhan istiqomah dina ngajalankeun ibadah urang sadayana. Ibu bapak rahimahumullah sok sanaos tos gentos tahun ya, tapi insyaallah ku ayana orang di masjid ieu teh ngabukoskeun urang teh istiqomah dina keimanan anu katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqomah teh carana aya tilu. Kumaha carana supaya urang biasa istiqomah? Anu kahiji urang ngadoa ka Allah supaya di istiqomahkeun. Salah satu doana teh ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku ke dalam agamamu. Tsabbit qalbi ala dini. Anu kaduana upami urang yang istiqomah Bapak Ibu, urang kedah
seueurkeun bergaul sareng jalmi anu sering berbuat baik. Seueurkeun bergaul sareng jalmi-jalmi anu soleh. Insyaallah urang teh paling tidak bakal kacacanak gitu nya. Bakal kacanak. Di barakeun mah upami urang teh gaul sareng tukang parfum ya, pasti bakal kacanak seungitna. Kalau orang gaulna sareng ustad, pasti orang teh bakal kacacanak. Tapi pami gaulna sareng anu baragajul, orang bakal kacacanak baragajul gitu ya. Nah, maka nu kadua pada surah istiqomah teh kedah sering-sering bergaul sareng jalmi-jalmi anu saleh. Insyaallah orang bakal istiqomah. Ibu bapak rahimahumullah, dina wangi ayeuna pembahasanna nyaeta masih di kitab Nasoihul Ibad. Dina bab anu kaopat maqalah anu kahiji. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, li Abi Dzarril Ghifari, Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jaddidis sabinata, perbaharuilah kapalmu, perbaharuilah perahumu. Fa innal bahra, karena sungguhnya lautan itu amiqun, sangat dalam. Wa khudhiz zada, dan ambillah perbekalan kamilan secara sempurna. Wa innas safara ba'idun, karena sebenarnya perjalanan ini sangat jauh. Wa khaffifil himla, kurangilah beban dan kurangilah beban. Fa innal aqabata ka'udun, karena tanjakan itu bagaikan gunung. Wa akhlisil amala, dan ikhlaskanlah amal. Fa innan naqida tasirun, karena zat yang menilai baik dan buruk maha melihat. Ibu bapak rahimahumullah, ieu bab kaopat dina kitab Nasoihul Ibad. Bab kaopat teh eusina aya 30 maqalah. Jadi anu janten aya 30, pami bab kaopat berarti sadayana aya 4 nasihat. Anu terdiri dari 30 hadis dan athar yang masing-masing mengandung 4 butir nasihat. Aya maqalah anu kahiji. Jantan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas nyarios ka Abu Dzar, wahai Abu Dzar Al-Ghifari. Ari Abu Dzar Al-Ghifari teh, Abu teh kan bapaknya, Dzar teh naon? Bapaknya Dzar. Nama sebenarnya adalah Jundub bin Jinadah. Abi Dzar teh sahabat Rasulullah, nama aslinya Jundub bin Jinadah. Maka hiji nasihatna, perbaharuilah kapalmu, perbaharuilah perahumu. Jaddidis sabinata, naon maksudna? Urang kedah perbarui sabinah. Ai sabinah teh naon? Kapalnya. Apa aya dina surah Al-Kahfi.
ketika Nabi Khidir ya sama Nabi Musa. Ayat kisah Nabi Khidir sama Nabi Musa. Nah, di sana ayat kata as-safinah. Maksudnya naon? Perbarui kapalmu. Maksudnya adalah ahsinin niyata fi kulli ma ta'ti wa tadharu liyahsula laka al-ajru wan najatu min azabillahi ta'ala. Maksudnya adalah perbaharui niat urang. Nah, nanti kadang memperbaharui niat, ikhlaskan niat dalam segala amal yang kita lakukan agar memperoleh pahala dan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya perbaharui seperangutnya itu adalah memperbaiki niat. Perbaiki niat orang dina ngalaksanakeun amalan-amalan. Dina ngalaksanakeun amalan-amalan orang ke Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang berbuat sesuatu tidak disertai niat. Kedah aya niatan. Kedah aya niat melaksanakan sesuatu. Terutama beramal. Percuma orang beramal seueur tetapi tidak berniat karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada gunanya. Maka perbaharui niat. Bade ka pasantren harus sifat perbaiki niatnya. Bade naon ka pasantren teh? Nah, hoyong bebas di orang tua, alim di orang tuanya sih. Nah, hoyong naon gitu ya. Kan tidak sedikit yang karena niatnya salah sehingga di pesantrennya ini karena niatnya terus nusanes ternyata di pesantrennya kayaknya gitu. Oh niatnya ke pesantrennya hoyong bebas ngerokok, pasti kita tamat nanti lulus ngerokok gitu. Upami ke pesantrennya hoyong niatnya teh naon bebas gitu ya. Hoyong bebas ya alim disuruh-suruh pasti ya, tidak akan ke titik seperti itu. Ya pas kabumi teh yang ngerokok gitu ya, kayak yang di kampus pesantren. Gitu ya rata-rata. Maka perbaiki niat. Termasuk orang lainnya ke masjid. Bade ngawas. Perbaiki niatnya. Nah bade ngawas, nah bade ngobrol. Nah bade ngawas, nah bade ngoprek HP. Nah bade ngawas, nah bade ngomongkeun anu kaset. Ya gitu ya. Niatnya. Di merasa konser simpatin peninggalan eta pamoga tina santrina jeung karasep. Kan nonton niatnya ya. Nonton niat. Maka di sini perlu perbaiki niat. Termasuk suami orangnya bade nikah gitu ya. Nikah dan sebagainya pas dewasa, maka perbaiki niat. Nikahnya kangge aman. Nikah karena harta, karena kecantikan, pasti pas kaya dari pas tegelis semua cinta dari. Tapi kalau niat nikah karena ibadah, sampai kapanpun sampai hayat pasti akan melaksanakan ibadah pernikahan. Nah, maka diniatkan untuk ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah perbaiki niat. Luruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Di Bapak Ibu rahimahullah, perkawis niatnya dan niat insya Allah bakal mendatangkan pahala. Ibu bapak aina kuih di dia pas isya, kemudian siap-siap bade bobo bade pulamnya niat kita berdiri bade tahajud bismillah. Pas buka ada sunnah untuk tahajud orang pas kayak pahala niat dilaksanakan tahajud lagi terus kayak pahala niat. Nah, kita niat, nyata orang teh niat adalah dari niat ke haji. Tok sana istirahat ke haji nama, yang penting kita dapat pahala niat. Niatkan dalam hati, semoga amalan yang kita niatkan itu bisa tercapai. Meskipun tidak tercapai, maka insya Allah berarti bakal pahala niat. Termasuk orang biasa mengambil berbagai pahala dari satu perbuatan.
gitu ya. Misalkan orang teh nyeseh Bapak Ibu, eta teh komi niatna urang kang ibadah. Kalau bismillah nyeseh teh ini si aja teh supados bersih, supados ke ibadah teh jangan khusyuk. Kita niat, kita nyeseh teh bernilai pahala. Tapi kalau nyesehna bagi capek-capek deh ngurusin lagi mau aya pahala. Gitu ya. Dinyakan setiap perbuatan diniatkan insyaallah lillahi ta'ala ya. Segala perbuatan itu diniatkan yang menilai itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada makhluk. Jadi kita jangan tergantung kepada makhluk. Nanti makhluk itu kan kalau enggak ada, kita enggak tertarik lagi melakukan perbuatan itu. Jadi gara-gara makhluk orang bakal berbuatnya rasa gitu. Tapi harusnya di depan Allah, niat kepada Allah itulah yang utama. Jadi yang pertama perbaiki niat. Dimanapun kita akan melakukan ibadah, beramal, maka luruskan niat kita. Satu tujuannya adalah lillahi ta'ala, niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak rahimakumullah eta anu kahiji. Ya, jadi maksudnya perbaiki niat. Fa innal bahra 'amikun. Fa innal bahra 'amikun. Karena sungguhnya lautan itu sangat dalam. Maksudnya kehidupan dunia itu bagaikan samudra yang dalam, penuh dengan gelombang maksiat, godaan, halangan dan rintangan. Ibu bapak sim goreng rahimahullah kantos 3 tahun setengah di Pulau Telo. Ini di Pulau Telo. Oke, kantos ngalaman kumaha menuju dina kapal aya badai. Jadi kapal lagi speed mah kan gampil dijumpalin ya, tak aya sayapan. 3 jam dihantam badai. Kumaha nanti? Nya di lautan gitu ya, kabayang anu urang teh nyanak Lampung, teu tiasa ngojay. Nya layaknya nyawa bacaan, nyepengan nya lah haula. Saya di anu dibaca. Enten rintangan dina lautan teh sangat dahsyat. Lagi itu oke Bapak Ibu rahimahullah. Kehidupan orang dina orang kehidupan tadi dinten urang teh sapertos mengelilingi samudra yang sangat dalam, penuh dengan gelombang kemaksiatan, godaan-godaan, halangan dan rintangan. Maka perbaiki niat, karena itu kitanya digoda dengan kemaksiatan, digoda godaan setan, halangan dan rintangan sebagainya. Termasuk yang sudah berkeluarga, godaannya kan banyak kan. Ada anak, ada istri, ada mertua, ada apa lagi? Banyak lah ya. Ada harta, itu sangat menggoda kita. Maka bagi kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, maka kita harus senantiasa istiqomah di dalam keimanan. Tetap luruskan niat. Itu adalah ibadah kepada Allah SWT yang dalam ibadah itu tidak semulus ya, tidak semulus yang kita bayangkan. Pasti banyak rintangan-rintangan yang dihadapi. Selama kita masih hidup, pasti masalah itu akan menghampiri kita. Jadi bagaimana cara kita menghadapi masalah-masalah itu? Gitu. Jadi innal bahra 'amikun maksudnya gitu. Jantan lautan teh dalam. Kumakin lawan seueur godaan-godaan, seueur kemaksiatan dan lain sebagainya. Kemudian zadun teh perbekalan. Perbekalan maksudnya takwaan. Jadi berbekal itu dengan takwaan.
takwa, yakni melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah bekal kita ya. Di dalam surah Al-Baqarah dijelaskan kan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekal kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis juga disebutkan ya, ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta, di mana saja kita berada. Wa bi'is sayyi'ata wa hasanata, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan orang-orang yang bagus akhlaknya. Jadi ketakwaan adalah bekal, sebaik-baik bekal. Mudah-mudahan ketakwaan yang ada dalam diri kita, nu aya dina diri urang, tiasa kasanak deui ka urang dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala. Biasa janten hamba husnul khotimah, janten akhir anu baik ya, tekeng suul khotimah. Ibu rahimahullah, wa khaffil himla, dina kata ya khaffifil himla, dan kurangilah beban. Artinya di nasab tadi wa khaffifil himla, dan kurangilah beban. Fa innal aqabata ka'udun, ya, karena sungguhnya gunung itu, tanjakan itu bagaikan gunung. Maksudnya naon? Urang teh kedah hidup sederhana, dan tekenging berfoya-foya di dalam glamor harta dan sebagainya. Kedah hidup sederhana, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu biasa mengurangi beban orang. Pemisah dari harta nya selergia, alhamdulillah upami biasa disedekahkeun, biasa dibelanjakeun di jalan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Tapi upami seueur hek dibelanjakeun, tapi kan memperberat ya tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, ilmu kita, umur kita itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Terutama harta kita, di mana sareng dikamanakeun harta urang teh selama di dunia. Maka caranya nyata khaufil himla, hidup sederhana, kurangi urusan dunia. Ibu bapak rahimahumullah, al-aqabatu, tanjakan menuju akhirat, itu bagaikan tebing yang tinggi dan curam. Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz, ikhlaskanlah niat, hal itu tentu cukuplah bagi amalmu yang sedikit. Dina salah satu hadisna di keterangannya itu ikhlaskan niat, karena tadinya juga hiji, hal itu tentu cukuplah bagi amalmu yang sedikit. Dan kedah mengikhlaskan niat orang ke Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak rahimahumullah, maksudnya naon? Amal itu harus disertai niat yang ikhlas. Tanpa niat yang ikhlas, amal seorang tidak akan diterima, meskipun banyak. Tapi dengan ikhlas, amal sedikit pun besar artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki niat. Jadi ibu bapak rahimahumullah, makalah yang pertama, makalah anu kahiji, perbarui kapalmu ya. Nasihat kepada abidar itu maksudnya adalah luruskan niat, luruskan, ikhlaskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap beramal. Anu kedua, wahudin zada kamilan, sempurnakanlah bekal. Maksudnya naon? Sempurnakanlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah. Kantos salah satu sahabat Rasulullah bertanya ke Rasulullah, wahai Rasulullah, berilah aku nasihat, berilah nasihat kepadaku yang aku tidak akan meminta lagi
kepada siapapun selain kepada Engkau. Kata Rasulullah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Amantu billah, tsumastaqim, berimanlah kepada Allah dan beristiqomahlah. Jadi iman kepada Allah dan beristiqomah. Maka di sini bekalnya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqaf fil himla, kurangilah beban. Tadi kurangilah beban itu nyata maksudnya hidup sederhana. Tidak cinta dunia, tidak cinta dunia, tetapi seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Maka kita harus tidak boleh mementingkan kehidupan dunia semata. Ya, pemain dimungkus morim teh ada berkumandang teh langsung tinggal sholat heula. Ya. Kami badai aya pakeun. Kami terus ada berkumandang sholat heula. Karena itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita rezeki. Yang memberikan kita rezeki, maka kita harus menepangkan Allah. Baik rahimakumullah, tadi pagi yang digemparkan orang kunaon peristiwa di Balikpapan, kayak tabrakan beruntun. Ya, korbannya sudah bisa. Tronton nabrak sadayana mobil di lampu merah berhenti, aya motor, aya angkot, sadayana diseruduk, berikan ke lampu merah lagi, di mobilnya tetap berjalan, sehingga nama remnya belum dipongkarnya diseruduk sadayana di Balikpapan di Kalimantan. Baik warahmatullah, peristiwa itu karena jantunkan orang ambil hikmahnya gitu ya. Ternyata kematian itu sangat dekat. Kematian ini sangat dekat gitu ya. Betul kata Imam Al-Ghazali, yang dekat itu adalah kematian. Dan paling sakitnya kematian. Soksana orang dekat dengan keluarga, dekat dengan istri, dekat dengan orang yang kita sayangi. Tapi yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian. Dan tidak bisa kita prediksi, ya. Ayat muda, ayat tua, ayat orang kali ini, ayat terus diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibu Bapak rahimahullah, selama orang masih hidup, ayat panggilan Allah segera kita tunaikan. Ada hak Allah yang harus kita laksanakan, maka segera. Jangan ditunda-tunda, gitu ya. Jangan ditunda-tunda. Bisa jadi ketika kita menunda-tunda itu Allah panggil kita, ya. Bisa jadi ketika kita sedang bermaksiat Allah panggil kita, ya. Maka kapanpun dimanapun kita selalu emut, ya, selalu emut ke Allah Subhanahu Wa Taala, terutama ketika panggilan Allah datang. Segeralah kita bergegas untuk melaksanakan perintahnya. Ibu bapak rahimahumullah, di akhir dina ieu makalah kaji aya sebuah syair. Fardun 'alan nasi ayyatubu. Manusia itu wajib bertaubat. Lakinna tarkudz dzunubi aujab. Tapi meninggalkan dosa itu lebih wajib. Manusia diwajibkan untuk bertobat, tapi meninggalkan dosa itu lebih wajib. Wasabru fin naibati su'bun. Sabar dalam menangani musibah itu sulit. Lakinna fautat thawabi as'abu. Tapi hilangnya pahala sabar itu lebih sulit. Wadahru fi sarfihi ajibun. Perubahan zaman itu memang sesuatu yang aneh, ajibun. Wadahru fi sarfihi ajibun. Perubahan zaman itu memang sesuatu yang aneh. Lakin ghaflatun nasi a'jab. Tapi kelalaian manusia itu yang lebih aneh. Bapak Ibu rahimahumullah, wa kullu ma qad yaji'u qaribun. Dan peristiwa yang akan datang terkadang terasa dekat.
lakinil mautu min dzaka aqrab. Tapi kematian itu lebih dekat. Di peristiwa tadi panginten terkadang Bapak Ibu rahimahullah, setiap peristiwa anu bakal sumping asa caket gitu ya. Umumnya orang ngantosan anu pasti bakal sumping asa caket. Tapi sebenarnya yang paling dekat itu adalah kematian. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimahullah, mari yang orang sadayana sesarengan istiqomah dina ibadah orang ke Allah Subhanahu wa taala, dimseurkeun amal-amal kebaikan, senantiasa istiqomah dina ketakwaan ke Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah ku istiqomah urang tiasa kenging gelar husnul khotimah. Jadi ketakwaan teh sampai urang meninggal tiasa dicanang husnul khotimah. Insyaallah mudah-mudahan urang sana kalebet jalmi anu istiqomah. Ibu bapak rahimakumullah, sakitu panginten anu biasa didugikeun dina wengi ayeuna. Mudah-mudahan ieu nasihat nya kami orang sadayana biasa bermanfaat, khususnya kayak di Sumkuring, menggunakan bapak-bapak, ibu jamaah pamakan anu hadir dina wengi ayeuna. Intina nyaeta yang nuka hiji luruskan niat, nuka dua perbanyak bekal, nuka tilu sederhana dina hirup, ya. Anu kaopatna senantiasa mengikhlaskan amal, mengikhlaskan amalan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ieu kunci jika urang sadayana kami biasa melaksanakan ibadah-ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Nasrul minallah wa rahmatul rahim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.